Intinya bagi saya Yusuf Mansur harus bertanggung jawab, dan kita teruskan untuk menyuarakan memboikot warung Stick and Stick. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al Walid. Kemarin sebenarnya kita mengupload sebuah video reaction saya terhadap video yang diupload oleh channel YouTube SCTV, di mana di sana ada beberapa pernyataan Yusuf Mansur yang menurut saya nyeleneh ya, di mana di sana orang ini mulai playing victim lagi. Jadi mulai mencari-cari kambing hitam gitu, mengatakan katanya ada provokator lah, apalah segala macam gitu. Berbanding terbalik dengan pernyataannya beberapa waktu lalu yang menurut saya terkesan apa ya? Terkesan takabur apa songong gitu loh. Dulu itu di channel YouTube Detik dan memang diwawancari oleh wartawan Detik, Yusuf Mansur mengatakan bahwa bagi kalian yang bermasalah, nggak usah ke pengadilan, ke rumah gue aja, gue bayar gitu. Tapi kenyataannya seperti yang teman-teman sudah ketahui, itu berbanding terbalik dengan apa yang kemudian terjadi ketika orang-orang ini, kemudian Ibu Ilis, Pak Zaini, mulai kemudian mendatangi rumah Yusuf Mansur malah nggak ada di rumah. Lalu kemudian Pak Zaini Mustafa mengajukan gugatan, Pak Zaini Mustafa menang, bukannya segera dibayar, malah kemudian Yusuf Mansur mengajukan banding, lalu kemudian Pak Zaini Mustafa mengajukan kasasi, dan segala macam cerita teman-teman yang memang aneh di dalam gitu. Karena di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Pak Zaini Mustafa menang, lalu kemudian Yusuf Mansur mengajukan banding, dan kemudian itu NO, dan segala macam intinya. Dengan segala macam keanehan. Lalu kemudian Ibu Ilis Siti Rohmah mengajukan gugatan juga di Pengadilan Negeri Bogor, dan kemudian lagi-lagi dimenangkan oleh Ibu Ilis Siti Rohmah atau dimenangkan oleh penggugat. Dan kemudian Yusuf Mansur bukannya lagi langsung membayar, tapi lagi-lagi mengajukan banding. Dan kali ini banding yang diajukan oleh Yusuf Mansur itu kalah, teman-teman. Yusuf Mansur kalah dalam banding yang dilakukan untuk kali ini, teman-teman. Banding kasasi itu adalah hak, memang hak Yusuf Mansur, teman-teman. Tapi sekali lagi, kalau kita kembali dari pernyataan Yusuf Mansur yang mengatakan bahwa nggak usah ke pengadilan, ke rumah gue aja nanti gue bayar, ini tentu bahwa Yusuf Mansur memang tidak pernah menepati janjinya, tidak pernah menepati kata-katanya. Padahal kalau mau dibilang dia ini mau bertanggung jawab, itu sangat ringan sekali menurut saya. Yusuf Mansur, seperti yang sudah sering kami beritakan, bahwa Yusuf Mansur ini punya aset di warung Stick and Stick. Dia adalah salah satu bos atau investor dari warung Stick and Stick, investor utama dari warung Stick and Stick, yang mana omsetnya di warung Stick and Stick ini miliaran rupiah per bulan, teman-teman. Tentu, kalau Yusuf Mansur mau bertanggung jawab, harusnya ini mudah saja, teman-teman. Tapi memang orang ini selalu berkelit-kelit. Kalau di waktu lalu Yusuf Mansur mengatakan ke rumahnya saja nanti dia bertanggung jawab, kali ini Yusuf Mansur malah ngomong apa ya? Kita nanti saling menunggulah di pengadilan akhirat dan segala macam gitu. Dia mengatakan juga sebenarnya ini ada pihak ketiga yang selalu ikut campur urusan ini. Padahal kan sebenarnya substansinya masalah hal yang paling mendasar itu bukan di orang ketiga ke orang keempat, gak ada urusan dengan itu. Yang menjadi masalah apakah Yusuf Mansur ini mau bertanggung jawab atau tidak gitu. Karena terus terang yang dirugikan ini bukan 1-2 orang tapi banyak. Tapi lagi-lagi saya sering katakan bahwa orang ini pandai gitu, pandai bermain kata-kata gitu. Pandai bermain kata-kata. Di saat dia sudah mulai terpojok, dia kemudian membawa-bawa istilah orang ketiga gitu. Sekali lagi, ini video sebenarnya sudah kami tayangkan kemarin, hanya karena terblokir, karena mungkin video yang kami reaction itu ya ini ada apa namanya, ada copyright-nya, teman-teman, dari channel YouTube SCTV. Silakan teman-teman simak, di sana ada kurang lebih 4 menit. Kemarin harusnya kami mengupload tapi kami gagal upload karena itu tadi videonya ada copyright-nya. Video yang kami reaction ada copyright-nya, teman-teman. Mari kita simak video dari channel YouTube Thayyibah TV, teman-teman. Provokasi dan lain sebagainya, lalu berhasil menganggap bahwa ini adalah kesalahan saya, maka itu pun saya doain itu, mudah-mudahan mereka dapat rahmat, dibantu sama Allah, diganti duitnya dan lain sebagainya. Sebenarnya sih kalau ini udah dengan kasasi ya, harusnya ya, tapi ya nggak tahu lah. Artinya karena ini ada putusan pengadilan, berarti sudah ada upaya hukum dari kami, sehingga mintanya Bu Ilis ini dikembalikan uang investasi pokoknya plus keuntungan yang seharusnya diterima sesuai dengan putusan pengadilan.
tidak dikurangi dan tidak dilebihi seperak pun. Saya sedih gitu Pak, cuma yang bagaimana lagi? Jadi dari hasil ini seperti apa nih Pak yang mau disampaikan ke Yusuf Ya. Mansur seperti apa nih? Jadi petitum daripada gugatan itu intinya ya poinnya kalau pengadilan negeri, pengadilan pertama, pengadilan negeri Bogor itu menyatakan bahwa Yusuf Mansur dan kawan-kawan itu uang prestasi terhadap berkaitan dengan bisnis batu bara. Kemudian Yusuf Mansur dan kawan-kawan dihukum untuk membayar kerugian material kepada Bu Ilis selaku penggugat itu 4 miliar 75 juta. Kemudian putusan dari pengadilan tinggi itu petitumnya adalah menerima banding daripada para pembanding ya, Yusuf Mansur dan kawan-kawan, kemudian menguatkan putusan pengadilan negeri Bogor ya nomor sekian-sekian, yang mana putusan itu tetap menghukum Yusuf Mansur dan kawan-kawan untuk bayar 4 miliar 75 juta tersebut. Yang apa? Ikut Yang berinvestasi, Pak Arif berinvestasi tapi atas nama istri. Kemudian pada saat 2009 itu menyetorkan 250 juta. 250 juta rupiah ya. Yang mana sesuai dengan perjanjian yang ada itu akan diberikan keuntungan per bulannya sebesar 10% dari 250 juta itu. Ya, tadi Yusuf Mansur kan jelas mengatakan bahwa ada pihak ketiga yang kemudian menjadi provokator sehingga dia terlihat bersalah. Ini seolah-olah dia tidak mengakui kesalahannya, teman-teman. Padahal sudah jelas di sana, di mana di sana Yusuf Mansur salah satu yang tergugat dan terbukti dengan dimenangkannya penggugat ini. Bagi saya Pak Zain Mustafa menang, Ibu Ilis menang. Ini salah satu bukti bahwa memang Yusuf Mansur juga ikut terlibat dan bersalah dalam kasus ini, teman-teman. Tapi orang ini masih tidak mau mengakui kesalahannya gitu, malah membawa-bawa istilah orang ketiga, pihak ketiga, provokator dan segala macam gitu. Padahal sekali lagi saya katakan bahwa tidak ada urusan dengan pihak ketiga, tidak ada urusan dengan siapapun itu gitu. Yang jelaskan pokok permasalahannya di sini atau fokus permasalahannya di sini adalah Yusuf Mansur sebagai tergugat dan Ibu Ilis sebagai penggugat. Ibu Ilis menang dan pengadilan membuktikan bahwa Yusuf Mansur ini memang kalah gitu, baik di pengadilan negeri Bogor maupun di tingkat banding. Pihak Yusuf Mansur sendiri mengajukan banding, tapi mereka juga yang kalah. Hanya saja lagi-lagi masih berkelit lidah dan dengar katanya Yusuf Mansur masih mau lakukan kasasi juga gitu. Artinya memang ini orang berbelit-belit dan tidak terlihat mau legowo bertanggung jawab, teman-teman. Menang pengadilan negeri Bogor, menang pengadilan tinggi Bandung atas nama Bu Ilis ini. Tapi investasi yang sama waktu itu. Bukan. Investasi yang sama. Oh, yang itu yang sama. Batu bara juga. Yang 2009 itu, Pak. 2009. Sama nilai yang berbeda. Boleh Pak cerita dikit Pak? Sedikit aja Pak, awal kenapa mau investasi itu gimana sih Pak? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya cerita mengapa saya ikut investasi batu bara. Yaitu sekitar tahun 2009 saya keluar dari suatu perusahaan dan ada sedikit uang. Kebetulan ada teman karib yang sudah ikut bergabung di investasi batubara ini, ngasih kabar ke saya. Setelah saya pelajari, karena di situ terus terang aja ada nama Yusuf Mansur, salah satu yang menguatkan saya untuk berinvestasi. Tanya saya pikir-pikir dulu. Ya, jelas ya teman-teman. Ini sudah sering, bukan cuma suami dari Ibu Ilis Siti Rohmani yang mengatakan begini, teman-teman. Udah beberapa orang, bahkan udah banyak orang yang kami wawancarai. Ibaratnya dari sekian banyak narasumber yang kami wawancarai yang kemudian merasa dirugikan, itu selalu mengatakan bahwa ada Yusuf Mansur di sana, ada Yusuf Mansur di sana. Karena nama Yusuf Mansur, karena melihat Yusuf Mansur berbicara tentang usaha tersebut.
Paetren Hotel City, Umroh Merdeka, Tabung Tanah, Moya Vidi. Dan ini investasi batubara, teman-teman. Itu semua menyebut karena ada nama Yusuf Mansur. Bahkan perumahan Kaisar Al-Mansur, kasus perumahan bodong Kaisar Al-Mansur, itu juga menyebutkan bahwa karena di sana ada nama Yusuf Mansur. Bahkan Yusuf Mansur beberapa kali mengajak untuk ketemu, teman-teman. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa teman-teman tidak bisa juga kemudian mengatakan bahwa ngapain kalian berinvestasi segala macam bla 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 bla. Saya sudah pernah katakan bahwa masyarakat kita, masyarakat Indonesia itu sangat patuh kepada ulama, dan orang-orang ini selain mereka ini juga paham masalah perihal investasi, yang menjadi masalahnya adalah mereka ini terlalu percaya kepada sosok Yusuf Mansur. Jadi tidak kemudian semua orang-orang yang berinvestasi ini tidak terlalu memahami dunia investasi, teman-teman. Mereka ini bahkan ada yang sangat paham sekali. Tapi yang menjadi kelemahannya adalah karena mereka menganggap sosok Yusuf Mansur ini bisa menjadi amanah. Karena kan orang-orang tahunya memang Yusuf Mansur ini terkenal dengan ustadz gitu ya. Jadi orang mikirnya nggak mungkin dong orang ini nipu, nggak mungkin dong orang ini kemudian memungkiri atau mengingkari janji dan kata-katanya sendiri, nggak mungkin dong. Tapi kenyataannya ini berbanding terbalik, teman-teman. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa orang-orang ini bukannya mereka tidak paham dunia investasi, bukannya mereka tidak paham masalah investasi, tapi mereka ini terlalu percaya dengan Yusuf Mansur sehingga kemudian terjerembab gitu. 3-4 kali lah, kurang lebih lah. Berarti 4 bulan. Ya kurang lebih itu dapat bagi hasil. Hanya dijanjikan karena janji bagi hasil itu dibagi 3, Pak. Jadi pertama untuk investor, yang kedua untuk jembatan, di sini ada namanya tadi yang dikatakan koperasi BMT Darussalam, yang ketiga untuk Darul Quran, itu salah satu atau mungkin pesantren Yusuf Mansur, di mana waktu itu saya ingat beliau itu akan ada pembibitan penghafalan Al-Quran sekitar 100.000 kalau nggak salah. Nah itu kan buat saya, wah ini investasi yang bagus, saya dapat, ya kan, berinfak juga untuk para santri. Nah itu tambah lagi yang mengadakan salah satunya Yusuf Mansur. Begitu aja saya ikut, tapi ternyata dalam 3 atau 4 bulan kemudian itu macet sampai sekarang, tidak ada pengembalian dari janji atau bagi hasil yang dijanjikan. Tapi dari yang investasi Bapak itu dengan Ibu itu beda sama yang Ibu tadi investasi yang itu beda ya, Bu ya? Sama. Jadi Ya, saya kan ini suami istri. Sebenarnya yang investasi itu Pak Arif, cuman di atas namakan istrinya begitu. Oh. Iya. Istri yang tercatat di kerjasama itu istri gitu. Bu gimana Bu, akhirnya kan Ibu kemarin kan putusannya kan dimenangkan. Harapan Ibu mungkin mau yang disampaikan ke Ustadz Yusuf Mansur apa? Seperti apa Bu? Saya pengen segeralah dibayarlah uangnya kembali, pokoknya dengan sesuai dengan Janji. Jadi tuntutannya seperti itu ya? Ya. 4, berapa? Ini kan sudah ada putusan pengadilan. Artinya karena ini ada putusan pengadilan, berarti sudah ada upaya hukum dari kami, sehingga mintanya Bu Ilis ini dikembalikan uang investasi pokoknya plus keuntungan yang seharusnya diterima sesuai dengan putusan pengadilan, tidak dikurangi dan tidak dilebihi seperak pun. Pak, ini kan di pengadilan tinggi kan sudah kalah lagi ya, masuk. Tapi artinya Yusuf Mansur masih bisa ke MI ya. Ya, jadi itu gimana kalau kesiapan, terus Ibu udah siap belum? Kan bahwa berapa kali Yusuf Mansur nih apa ya istilahnya ya, lepas mulu gitu loh. Ya. Jadi ini nggak dapat ini, nggak bayar. Jadi kalau dari saya berkaitan dengan ini ya, berkaitan dengan investasi batubara ini, kami akan melakukan ya. Ketika Yusuf Mansur nanti mengajukan kasasi, kami sangat siap. Ketika Yusuf Mansur mengajukan kasasi, kami sangat siap. Sampai dengan PK pun kami sangat siap. Artinya memang ini harus dijalankan sampai dengan adanya suatu keputusan yang berkekuatan hukum tetap begitu. Ya. Seberapa keyakinan Pak Jeremy mungkin? Karena kan ini yang dilawan nggak gampang. Ya. Kalau ya gini ya, dari awal juga saya sudah dikasih tahu bahwa saya itu seolah-olah menabrak tembok begitu ya.
Tetapi hal itu bagi saya adalah suatu perjuangan ya, amal ma'ruf nahi mungkar. Apapun rintangannya, seberat apapun kami akan mengajukan sesuai dengan alat bukti yang ada pada kami. Itu saya berkeyakinan bahwa 100% saya bisa menang. Kalau hukum tidak dibelak-belokkan dan ditegakkan secara benar dan lurus begitu ya. Kecuali ada permainan lalu hukum tidak ditegakkan secara benar, maka mungkin bisa saja putusannya negatif bagi kami. Tetapi kami akan menunjukkan. Poin pertama adalah yang akan saya tunjukkan adalah bahwa Yusuf Mansur itu kan pernah berbicara baik itu di media sosial maupun televisi bahwa mereka mengatakan tidak terlibat dalam bisnis batu bara yang terjadi di Masjid Darussalam Kota Wisata ini. Nah, mereka mengatakan mereka tidak terlibat sama sekali dan mereka tidak tahu menahu. Itu yang kemudian kalau toh kami mengajukan gugatan dan lain sebagainya, menurut mereka kan mengada-ada atau membuat-buat lah begitu. Makanya saya bersikeras bahwa segala macam kami tempuh asal itu sesuai dengan ketentuan hukum dan syariat Islam. Yang pertama, ketika Yusuf Mansur mengatakan tidak terlibat dalam permasalahan itu, Yusuf Mansur kami undang ke Masjid Darussalam ini untuk melakukan mubahalah. Ternyata tidak mau. Kemudian kami juga pernah datang ke tempatnya Yusuf Mansur sebanyak 2 kali dan bersurat terlebih dahulu, ayo kita selesaikan permasalahan ini. Dan 2 kali kami ke sana bersama jamaah Masjid Darussalam, itu mereka justru tidak berada di tempat. Dan akhirnya pada kunjungan kami yang kedua itu untuk meyakinkan publik bahwa kami adalah sebagai korban investasi bisnis batu bara yang digalang oleh Yusuf Mansur itu, kami melakukan mubahalah di jalan depan rumah Yusuf Mansur gitu. Jadi kami tidak main-main, artinya kami ingin mensucikan, ingin memberitahukan bahwa jamaah Masjid Darussalam itu tidak berbohong. Benar adanya investasi batu bara yang merugikan jamaah Masjid Darussalam. Kalau Yusuf Mansur membantah tidak terlibat dan seterusnya, makanya kami akan buktikan itu. Gitu. Nah, berkaitan dengan itu kan Yusuf Mansur kami ajak bermubahalah dimanapun ya, dimanapun. Jangankan di Indonesia, jangankan di masjid mana, di depan Ka'bah pun kami berani bermubahalah itu. Ya, jelas ya bahwa, dan bagi teman-teman yang mengikuti kasus ini memang sudah berapa kali teman-teman, Yusuf Mansur ini diajak mediasi, diundang untuk mediasi, bertemu secara langsung, dia tidak mau. Didatangi rumahnya juga tidak kelihatan, tidak nampak batang hidungnya, bahkan malahan cuma mengirim pengacaranya saja teman-teman, orang lain gitu. Lalu kemudian diajak mubahalah juga tidak mau. Seperti itu teman-teman. Jadi ketika kemudian ada yang masih mengatakan untuk kemudian tabayun segala macam, saya rasa itu udah basi ya. Itu udah statement basi, karena korban-korban ini sudah melakukan segala macam upaya sampai kemudian endingnya berakhir di meja hijau ini, dan perjuangan masih panjang teman-teman. Ibu Ilis menang di tingkat banding pun, Yusuf Mansur saya lihat masih mau mengajukan kasasi teman-teman. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa memang orang ini akan sulit untuk bertanggung jawab. Bahkan ini saya melihat ada seolah-olah diulur-ulur gitu waktunya gitu. Perlu teman-teman ketahui bahwa dari korban-korban yang kemudian berkeberatan dengan atau meminta haknya kepada Yusuf Mansur ini, sudah ada juga beberapa yang sudah meninggal teman-teman. Makanya kemudian ada yang mengatakan sampai jumpa di pengadilan akhirat gitu, yang kemudian Yusuf Mansur juga mengutip kata-kata itu dan seolah tidak ada takut-takutnya teman-teman. Padahal sekali lagi saya katakan, Yusuf Mansur ini orang kaya gitu, bos warung Stick and Seek, investor utama di warung Stick and Seek, omsetnya miliaran. Makanya kenapa di video-video lalu kami menyuarakan untuk memboikot warung Stick and Seek, karena Yusuf Mansur ini adalah orang yang memiliki aset di warung Stick and Seek tapi tidak punya itikat untuk kemudian bertanggung jawab secara mudah saja gitu loh. Bahkan masih membuat para korban ini yang kemudian meminta haknya itu susah payah gitu. Beracara di pengadilan lah, lalu kemudian ada banding lah, korban masih menang pun dia masih mau mengajukan kasasi segala macam gitu. Padahal sudah jelas-jelas bahwa ini putusan pengadilan adalah korban menang gitu, penggugat menang.
memang adalah hak dia untuk kemudian mengajukan banding dan kasasi, tapi apakah dia tidak punya perasaan gitu, tidak punya hati nurani gitu, melihat korban ini harus bersusah payah gitu. Alhamdulillah masih ada Pak Zaini Mustafa dan orang-orang yang mensupportnya gitu, orang-orang baik yang mensupport mereka gitu. Kalau tidak ada mereka ini, sekali lagi saya katakan, saya tidak bisa bayangkan gitu seperti apa kasus ini. Makanya ketika Yusuf Mansur mengatakan bahwa ada orang-orang yang bermain di belakang, ada provokator yang kemudian membuat dia kelihatan bersalah, ini bagi saya adalah sebuah playing victim gitu. Justru saya melihat orang-orang yang kemudian membantu para korban menyelesaikan masalah ini adalah orang-orang yang kemudian melakukan amar ma'ruf nahi munkar, jihad gitu. Karena kalau tidak ada mereka, Yusuf Mansur ini terlalu besar namanya, tokoh ternama di Indonesia, tokoh nasional teman-teman. Sementara korban-korban ini hanyalah orang-orang biasa gitu. Bisa Anda bayangkan kalau memang korban-korban ini tidak ada yang support. Maka sekali lagi saya katakan bahwa Yusuf Mansur hanya melakukan playing victim. Lain dulu, lain sekarang. Dulu bicara A, sekarang bicara B. Dulu sangat menggebu-gebu, sekarang mulai bersembunyi di balik kata-kata terzolimilah segala macam apalah. Intinya bagi saya Yusuf Mansur harus bertanggung jawab, dan kita teruskan untuk menyuarakan memboikot Warung Steak and Shake. Saya Al-Walid, see you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke Warung Steak and Shake, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya daku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang dasar gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytren kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program mulia video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di Warung Steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot Warung Steak. Boykot Warung Steak. Boykot Warung Steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot Warung Steak. Jadi kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Hahaha. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut, bikin aplikasi Paytren kok macet, bikin program umroh merdeka kok mampet, bikin program tabung tanah kok rungkat, bikin program moya video kok gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot Warung Steak. kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi nggak kepilih, haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di Warung Steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot Warung Steak. Sorry kok cuma diam kayak bot, apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut, bikin aplikasi Paytren kok macet, bikin program umroh merdeka kok mampet, bikin program tabung tanah kok rungkat, bikin program moya video kok gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot Warung Steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di Warung Steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot Warung Steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ujuk kaya. Boykot Warung Steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawab. Mansur, kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar sampai mana kau kabur. Akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot Warung Steak. Boykot Warung
share sampai kena strap. Like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena step. Hahaha.